Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara praktek penggunaan uji normalitas. Ini untuk memenuhi tugas UAS kuliah digital statistik. Kita akan bagaimana melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan bantuan Excel atau menggunakan Excel. Jadi sebenarnya uji normalitas ini sama saja dengan kita melakukan uji normalitas secara manual. Ya, hanya saja dengan menggunakan Microsoft Excel. Itu akan membantu kita dalam melakukan perhitungan. Jadi kalau misalnya manual kita harus menghitung satu persatu menggunakan kalkulator, tapi dengan Microsoft Excel ini perhitungannya itu bisa lebih cepat dan lebih mudah. Jadi untuk uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini hanya bisa dilakukan pada data tunggal. Jadi pada data tunggal yang mana sebelum dioperasikan datanya itu harus diurut dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar seperti ini. Lalu dihitung frekuensi per data, jadi tidak ditulis secara berulang datanya, tapi dihitung kalau ada data yang sama. Itu nanti dihitung dan ditabulasikan dalam bentuk frekuensi seperti ini. Sebenarnya walaupun tidak masalah, tapi itu hanya akan memperpanjang bentuk tabelnya saja. Selanjutnya untuk menentukan statistik ujinya kita akan membutuhkan beberapa nilai-nilai. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif. Terus yang kedua ada SNX. SNX ini adalah proporsi frekuensi kumulatif terhadap jumlah data. Terus yang berikutnya adalah nilai Z atau nilai baku. Terus ada FX. Jadi FX itu adalah Z tabel. Kalian bisa menggunakan tentukannya secara manual menggunakan tabel distribusi Z atau tabel normal. Tapi di Excel ini ada fungsi khusus untuk menentukan ini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai mutlak dari selisih antara SNX dan FX-nya, lalu kita menentukan nilai Dmax. Jadi kita langsung saja untuk frekuensi kumulatif. Jadi untuk frekuensi kumulatif untuk yang data pertama itu sama saja dengan ini. Sementara untuk data kedua dan selanjutnya itu bisa didapatkan dengan menjumlah frekuensi yang pertama. Dengan frekuensi di sini kita enter. Terus kita tarik ke bawah seperti ini, kita akan lihat akhir dari frekuensi kumulatif itu akan sama dengan jumlah data kita. Selanjutnya untuk proporsi itu tinggal kita bagi ke frekuensi kumulatif sama dengan dulu frekuensi kumulatif. Kita bagi dengan jumlah datanya atau N-nya. Nah di sini karena kalau mau scroll ini nilai N-nya tidak berubah. Jadi kita bisa menggunakan $sign di sini lalu kita enter. Kalau menggunakan $sign pada saat kita scroll ke bawah seperti ini, kita tarik. Ingat pada saat mau menarik ini untuk mengcopy rumus yang kita gunakan sel ini ke bawah, muncul dulu tanda tambah hitam seperti ini, baru kita tarik. Jadi di sini nilai N-nya itu tidak berubah karena kita sudah menggunakan $N tadi. Selanjutnya kita menentukan nilai Z. Jadi untuk nilai baku ini kita membutuhkan informasi lagi terkait informasi rata-rata dan standar deviasi. Oke, untuk standar rata-rata tunggal kita bisa menentukannya di sini. Pertama kita cari dulu F kali X-nya. Jadi sama dengan ini kali ini. Terus kita turunkan seperti ini. Terus kita tentukan jumlahnya ya, pakai rumus sum. Ini kita klik oke. Ini kita enter. Oke, kita dapatkan rata-ratanya dengan cara membagi jumlah F kali X dengan jumlah X-nya. Oke, jumlah datanya kita dapatkan rata-ratanya 170 633. Selanjutnya untuk standar deviasi, karena datanya adalah data tunggal, berarti kita harus menggunakan rumus untuk data tunggal. Kita bisa lihat rumusnya itu di sini. Ini rumusnya. Jadi tadi kalau yang di sini data yang sama sudah kita gabungkan dan kita tunjukkan lewat frekuensinya. Kalau untuk menentukan standar deviasi kita harus hitung dulu satu persatu seperti ini. Oke, lalu di sini karena sudah punya rata-ratanya tadinya, ini tinggal kita cari X ratanya baru kita kuadratkan. Oke, ini berarti sama dengan ini dikurangi nilai rata-ratanya.
Rata-ratanya ini kita kasih tanda dolar karena tetap. Oke, terus ini kita mengkuadratkan, kita tinggal perangkat 2. Oke, lalu kita enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, setelah itu untuk rumusnya ini kan sigma berarti jumlahnya dari ini. Di sini sama dengan kita gunakan lagi rumus sum. Terus kita blok yang di sini. Oke, enter. Dapatkan ini. Standar deviasinya kita dapatkan dari akar. Akar berarti kita bisa gunakan fungsi estif. Terus dalam kurung E1 dibagi dengan N-nya 30. Ini 30 ya. Oke, terus kita enter, kita dapatkan standar deviasinya adalah 8,428. Ini kita bisa copy ke sini tadi. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan nilai Z-nya. Ini tinggal sama dengan rumus Z, itu adalah X. Ya, X dikurangi rata-rata. Terus dibagi dengan standar deviasinya. Oke, setelah itu ini kita kasihkan tanda dolar di sini. Enter. Kita tarik ke bawah ya. Kita dapatkan nilai Z untuk semua datanya. Lalu kita cari nilai Z tabelnya. Jadi Z tabel ini di Excel kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus non-skip ini. Terus kita klik yang cell yang ada Z-nya. Karena terhalangi, kita bisa langsung klik saja. Itu E5. Enter. Lalu kita kurungkan. Selanjutnya kita cari nilai mutlak antara S, N kurangi Fx. Jadi nilai mutlak itu maksudnya hasil pengurangan dari Sn kurang Fx ini, walaupun dia negatif akan jadi positif. Jadi nilai mutlak itu maksudnya selalu positif. Misalnya kalian dapatkan hasil pengurangan ini sama dengan negatif, berarti nanti hasilnya tetap akan menjadi 2. Di Excel kita bisa menggunakan fungsi ABS atau absolute. Itu kita dapatkan dari Sn kurang Fx. Oke, lalu kita enter. Terus kita scroll lagi ke bawah. Nah, selanjutnya untuk nilai Dmax-nya atau nilai uji Kolmogorov-Smirnov-nya itu kita dapatkan dengan cara melihat nilai maksimum dari nilai mutlak Sn kurang Fx tadi. Jadi bisa menggunakan fungsi max. Terus kita scroll di sini. Oke, kita dapatkan nilai Dmax-nya itu adalah 0.08412. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis kita diterima atau tidak, kita akan membandingkan nilai Dmax ini dengan tabel. Jadi di tabel itu bisa kalian dapatkan pada tabel Kolmogorov-Smirnov yang mana menggunakan jumlah data. Berdasarkan jumlah data dan alfa yang digunakan, jadi untuk ini saya menggunakan alfa 0.05 dengan tadi jumlah datanya 30. Jadi berdasarkan di tabelnya didapatkan 0.242. Jadi itu akan berbeda kalau kalian menggunakan alfa 0.01 atau alfa 0.01. Tergantung begitu juga dengan jumlah datanya. Selanjutnya kita melihat kalau nilai Dmax-nya itu kurang dari di tabel, yang membawa kita pada kesimpulan H0-nya itu diterima. Jadi kalau H0-nya diterima, artinya sampel kita ini berhasil dari data yang berdistribusi normal. Oke, demikian tutorial untuk melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov pada Microsoft Excel. Ya, mungkin itu dari saya, Ustadz. Ya, mohon maaf kalau videonya sama soalnya agak ini ya, karena ngepaskan itu susah. Jadi ini saya sudah berusaha, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.